Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pengalaman ketika berjumpa dengan saudara-saudari ketika selesai mengikuti perayaan misa di suatu stasi. Ketika berbincang-bincang, ada yang satu umat mengatakan kepada saya, apakah Yesus pernah marah? Dan kenapa Yesus marah? Padahal kita diajarkan untuk selalu memberikan kasih kepada satu dengan yang lain. Sontak pertanyaan ini juga membuat saya bingung. Namun dengan tenang saya katakan, saya balikkan pertanyaannya, apakah Bapak pernah marah kepada istri dan anak Bapak? Bapak itu menjawab, pernah marah, tetapi tidak setiap hari. Saya marah karena situasi dan kondisi yang kurang beres saja. Sama dengan apa yang dilakukan Yesus. Yesus pernah marah sekali ketika ia melihat rumah Tuhan, tempat ibadah, dijadikan tempat berbisnis dan berjualan. Kemarahan Yesus bukan karena benci, tetapi justru karena Yesus mengasihi kita dan hendak mengatakan bahwa jadikanlah tempat itu seperti fungsi utamanya. Saudaraku yang terkasih, sama halnya ketika Yesus mengecam kota Korazim dan Betsaida dalam Injil hari ini. Karena mereka tetap bercokol dengan perbuatan mereka yang jahat. Dalam ayat sebelumnya, Yesus meminta supaya orang-orang yang bertelinga hendaklah mendengar. Yesus berkata demikian karena banyak mujizat yang dilakukan Yesus di sana. Tetapi mereka menolak. Dan menjadi nyata bahwa ada orang-orang yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Mereka juga tidak mendengarkan Yohanes
dan juga tidak mendengarkan Yesus. Dalam perkataan yang Yesus sampaikan kepada penghuni ketiga kota itu, Yesus tidak mewatakan hukuman yang mereka hadapi dalam waktu dekat. Yesus berbicara mengenai pada hari penghakiman. Celaka akan datang pada mereka saat Allah menghakimi segala bangsa. Tanggungan mereka akan lebih berat daripada tanggungan Sodom. Yesus mengambil gambaran hukuman berat yang diterima oleh Sodom karena ketegaran hati mereka. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Yesus tidak menghendaki penghukuman, melainkan menghendaki pertobatan dari mereka yang selalu berkeras hati, dan terutama kepada orang-orang yang tidak percaya akan Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri menghendaki keselamatan bagi setiap orang, maka Ia selalu mengajak mereka untuk bertobat. Karena melalui pertobatan, orang akan selamat. Keselamatan akan membawa manusia lebih dekat dengan Yesus. Keselamatan itu bisa diupayakan oleh manusia. Tidak perlu dengan hal-hal yang spektakuler atau luar biasa, melainkan dengan cara-cara yang sederhana. Ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus, sudah sewajarnya kita membantu mereka yang berkekurangan. Dan masih banyak hal lain yang dapat kita upayakan demi kesejahteraan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita mengupayakan pertobatan yang sejati? Atau hati kita terlalu keras dan tidak mau mengupayakan pertobatan? Sebagai pengikut Yesus, hendaklah selalu kita mengusahakan yang baik kepada semua orang. Kita juga perlu memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Sebaliknya, kita juga harus berani mengakukan diri kita dan memohon maaf kalau kita bersalah, agar keselamatan yang kekal juga dianugerahkan kepada kita. Semoga kita dapat mengusahakannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami hati yang terbuka dan hati yang mampu mengusahakan pertobatan sejati, agar kami juga dapat merasakan keselamatan yang berasal daripadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya
kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.